Matematik kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Gambar di samping menunjukkan tentang sistem pencernaan pada manusia. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar di samping? Nah, gambar di samping menunjukkan tentang makanan sehat. Pada gambar ini terdapat sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti dialog di bawah ini dengan saksama. Dayu, wah sedapnya sarapanku hari ini. Edo, sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Dayu, ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Siti, aduh semua terdengar enak untukku, sekalipun hanya sayur, nasi, dan telur mata sapi, apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Dayu, betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Siti, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk menghaluskan makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan tumbuh dengan sehat. Dayu, Edo, aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Dayu, wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam ya di tempat itu, yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan saksama. Nah, pada gambar yang ada di samping ini terdapat 3 iklan. Iklan yang pertama itu mengisikan tentang makanan sehat bagi tubuh dan bergizi. Iklan yang kedua tentang makanan sehat dan bergizi, pentingnya pertumbuhan otak anak Anda. Dan yang ketiga, cinta jantung Anda mengkonsumsi sayur dan buah yang segar. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Berikut, dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita juga tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu.
Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Berikut, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya hewan ruminansia. Hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Selanjutnya, mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita coba informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merangkut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Yang ketiga, saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, dan yang keempat abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut.